Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanila Safira, NIM 2008 0310 2065 akan membahas materi tentang lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan non-bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, lembaga keuangan non-bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Yang keempat, membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Yang kelima, membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Selanjutnya, peran lembaga keuangan non-bank. Beberapa peran kegiatan usaha LKBB di Indonesia adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah dan pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri, menyertakan modal perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal, menjadi perantara bagi perusahaan dan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial, dan melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, manfaat lembaga keuangan non-bank. Keberadaan lembaga keuangan bukan bank tentunya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut bisa dirasakan dari produk-produk yang ditawarkan, antara lain yang pertama, pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Yang kedua, perusahaan memberikan manfaat jaminan resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah pensiun. Keempat, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Dan yang kelima, koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada leasing atau lembaga pembiayaan sewa guna usaha. Leasing ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease atau nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna di mana lease atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease adalah dia tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Yang kedua itu ada pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Pegadaian memiliki ciri-ciri terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung barang yang digadaikan, dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara tepat, cepat, dan terhindar dari rentenir. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian, contohnya Gadai Konvensional, Gadai Syariah, dan Gadai Emas. Selanjutnya itu ada asuransi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Uang pertanggungan yang dibayar nasabah tersebut disebut premi. Di sini ada contoh kasus dari LKBB, yaitu dalam kasus ini perbankan hanya berperan sebagai agen penjual yang tidak ikut menanggung resiko kerugian. Pola kerjasama semacam ini tetap membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan seperti pada kasus Bank Senturi dan Antaboga Sekuritas. Koordinasi pengawasan yang baik antara Bank Indonesia dengan Bapepam LK sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Kecenderungan munculnya produk hibrida dan semangat kerjasama di antara perusahaan jasa keuangan tampaknya akan semakin meningkat di masa mendatang, sehingga hal tersebut memunculkan wacana tentang perlunya membentuk lembaga pengawas sektor keuangan yang bersifat super body, independen, dan terintegrasi. Kecenderungan munculnya produk hibrida di sektor jasa keuangan di Indonesia sebenarnya lebih banyak mengikuti tren yang ada di negara maju. Fenomena semacam ini dapat berdampak positif atau negatif tergantung cara kita menyikapinya. Penerbitan produk hibrida di sektor jasa keuangan, jika dikelola dengan baik dan benar, dapat meningkatkan gairah dan partisipasi masyarakat secara signifikan untuk membeli produk-produk jasa keuangan. Di pihak lain, jika tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai, akan dapat memunculkan dampak negatif seperti yang terjadi dalam kasus Bank Senturi dan Antaboga Sekuritas, serta kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwa Bakery atau yang dikenal dengan kasus Bakery Life. Kasus Bakery Life bermula dari penjualan produk asuransi unit link Diamond Investa yang merupakan produk hibrida antara asuransi jiwa dengan investasi pasar modal yang umumnya itu reksadana. Banyak nasabah yang tergiur dengan tawaran ini karena produk Diamond Investa menawarkan imbal hasil 1,5% di atas bunga deposito per tahun plus manfaat proteksi asuransi jiwa. Sayangnya, pemasaran produk asuransi unit link ini kemudian bermasalah karena PT Asuransi Jiwa Bakery atau Bakery Life ini diduga gagal membayar imbal hasil beserta pokok dana nasabah dengan nilai total mendekati 400 miliar rupiah. Hal tersebut ditenggarai disebabkan adanya penyelewengan penempatan portofolio yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Bakery Life dianggap melampaui batas dalam berinvestasi karena terlalu banyak menempatkan portofolio reksadana pada saham-saham perusahaan grup bakery, sehingga ketika saham perusahaan grup bakery berjatuhan akibat krisis global 2008, maka nilai portofolio Bakery Life pun ikut terhempas. Baik, itu tadi adalah pembahasan materi tentang lembaga keuangan non-bank di Indonesia beserta contoh kasusnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.